menjadi tua bukan karena bertambahnya usia, tetapi karena ia menyerah dan mengucapkan selamat tinggal kepada cita-citanya. Begitu kata Paulo Coelho. Jika kita renungkan, definisi utama dari seorang pemuda itu bukanlah pada konteks usia, tetapi lebih kepada cara berpikir. Hari ini, jika ada kaum tua yang masih memiliki gagasan kemajuan, masih memikirkan masa depan umat manusia dan mempunyai semangat untuk memperjuangkan visi bangsa ini, sungguh ia layak disebut sebagai pemuda. Karl Marx dalam The Communist Manifesto menyatakan bahwa sejarah manusia adalah sejarah perjuangan kelas, dan di balik perjuangan itu, saya meyakini ada tangan-tangan para pemuda yang terlibat di dalamnya. Sudah dibuktikan bahwa peran pemuda telah membawa perubahan sejak berabad-abad yang lalu. Sejarah juga mencatat, dalam setiap kebangkitan sebuah peradaban di belahan dunia manapun ada peran pemuda di belakangnya. Dalam konteks keindonesiaan, tinta emas sejarah telah mencatat bahwa pemuda selalu mempunyai andil besar dalam setiap babak perjalanan bangsa, seperti peristiwa kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda, Proklamasi Kemerdekaan, kebangkitan Orde Baru, Malari, dan Reformasi. Dari citra tersebut, pemuda ibarat roh dalam setiap perjalanan bangsa. Mereka merupakan motor penggerak akan kemajuan suatu bangsa. Jadi betul apa yang dikatakan oleh Hasan Albana. Di setiap kebangkitan, pemudalah pilarnya. Di setiap pemikiran, pemudalah pengibar panji-panjinya. Pemuda hari ini telah mengalami dekadensi dibandingkan pemuda-pemuda sebelumnya. Saya melihat pemuda sekarang sangat apatis terhadap persoalan-persoalan bangsa. Mereka sangat hedonis dan pragmatis. Ironis memang. Mereka seakan terlalu berjarak dengan sumber pengetahuan dan masalah sosial. Kita bisa lihat, dominasi pembicaraan pemuda tidak terlepas dari masalah fashion, gadget, dan bursa saham terbaru. Jarang sekali isu-isu permasalahan dalam bangsa kemanusiaan terselip di antara perbincangan mereka. Betul kata Sogi, kita ini hidup di Indonesia hanya ada dua pilihan, idealis atau apatis. Pemuda sekarang hanya mau menerima. Mereka tidak pernah berpikir, merenung, bertanya, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Mereka tidak kritis. Tentu hal ini sangat memprihatinkan. Sebagai seorang mahasiswa, saya sadar betul banyak sekali di kampus bertipikal mahasiswa bergaya pernah. Ini adalah sebuah istilah untuk mahasiswa yang hanya ingin lulus cepat, IPK cum laude, kerja di perusahaan mapan, lalu bahagia dunia akhirat. Mereka belum selesai. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri, bukan untuk rakyat dan bangsanya. Suatu hari, Tan Malaka pernah berkata, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Dari idealisme itulah dulu mereka bersatu, berkumpul, menyatukan pandangan demi satu tujuan, kemerdekaan. Pemuda adalah api masa depan bangsa, api yang akan membawa perubahan bangsa ke arah yang lebih baik, api harapan dari kotak Pandora bangsa. Saya berpendapat, sudah saatnya pemuda tidak lagi menjadi generasi penerus, tetapi jadilah generasi baru. Janganlah kita menjadi penerus estafet, tapi pemutus estafet. Jika kita menjadi generasi penerus, saya khawatir kita akan menerusi kebusukan para pendahulu kita. Seperti halnya beberapa tokoh muda kita di DPR yang kini terlibat kasus korupsi. Mereka seperti mengkhianati perjuangan yang mereka ciptakan sendiri. Generasi baru itu tidak bisa dilahirkan, tetapi harus diciptakan. Generasi baru adalah generasi yang sudah selesai dengan dirinya. Sudah tidak lagi bicara aku, tapi kita. Inilah generasi yang rela berkorban demi kepentingan bangsa, seperti lilin yang menerangi sekitar dengan membakar dirinya. Terima kasih.